Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sri Juwita dari kelas K621 AKNR dengan NPM 10221303. Saya di sini untuk memenuhi penilaian evaluasi akhir semester mata kuliah pendidikan agama. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit kultum singkat mengenai Hari Raya Idul Adha. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta sehatnya dan senantiasa melindungi kita dalam lindungannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang dirayakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nah, Hari Raya Kurban ini dirayakan pada setiap tahunnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang dimana Hari Raya Idul Adha ini bertepatan dengan mereka yang sedang melaksanakan haji di Mekah gitu. Hari Raya Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, yang dimana kita diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai tanda kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, Hari Raya Idul Adha ini juga hari atau momen yang bagus untuk kita merenungkan diri tentang apa arti dari makna Hari Raya Idul Adha itu sendiri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, tujuan dari Hari Raya Idul Adha ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban bukanlah hanya sekadar menyembelih hewan semata. Maknanya lebih dari itu gitu. Nah, yang dimana kurban ini adalah bertujuan untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kurban juga memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Dalam berkurban kita diajarkan bahwa kita tidak hanya melihat kepentingan kita sendiri. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa kita harus juga memikirkan kepentingan orang lain, yang dimana orang-orang ini juga membutuhkan kita gitu. Jadi kita saling membantu satu sama lain. Jadi kita nggak egois atau kita memikirkan diri kita sendiri, dan kita bisa membantu orang yang lebih membutuhkan lagi. Hewan kurban yang disembelih ini nanti akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang lebih poin utamanya adalah orang-orang yang kurang mampu untuk memakan daging kurban gitu. Jadi agar mereka juga merasakan rasanya daging kurban. Nah, makanya di sini dalam berkurban kita diajarkan untuk membagi kepada orang yang tidak mampu. Kita sebagai umat muslim seharusnya juga mengambil hikmah dari Hari Raya berkurban ini, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu untuk tidak mementingkan diri kita sendiri atau mengalah ya. Nah, di sini kita itu bisa mementingkan kepentingan yang lebih besar dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kepentingan bernegara dan berbangsa. Jadi di sini dalam kurban kita bisa lihat bahwa tidak egois ya, dalam mementingkan diri sendiri, bahwa kita bisa belajar untuk menyampingkan kepentingan kita sendiri untuk orang yang lebih mampu atau untuk negara dan untuk bangsa kita. Dalam berkehidupan negara dan berbangsa, kurban juga ini mengajarkan bahwa kita di sini diajarkan untuk saling tolong menolong, berbagi, dan
saling memperhatikan satu sama lain gitu. Dan di sini itu kurban sebenarnya mempunyai nilai penting. Nah, nilai penting untuk berbangsa, untuk bangsa dan negara, di mana kita tidak boleh mengutamakan diri kita sendiri gitu. Jadi kita di sini diajarkan dalam kurban untuk bangsa dan negara bahwa kita harus saling tolong menolong, berbagi, dan saling menghargai satu sama lain. Saudara-saudara, ketika hewan kurban disembelih, marilah kita mengingat kembali atas pengorbanan diri kita sendiri yang tulus dan benar-benar tulus dari hati yang telah kita lakukan selama ini. Marilah kita belajar lebih dalam lagi mengenai makna kurban itu sendiri, dan kita untuk kehidupan kita sehari-hari, dan untuk bekal kita, pegangan kita. Di hari raya Idul Adha ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa solidaritas kita, rasa bantu-membantu kita, dan saling membantu, saling berkomunikasi lebih, atau saling mengingatkan satu sama lain untuk umat sesama kita gitu. Jadi di sini kita diajarkan bahwa berkorban itu untuk lebih bisa membantu orang lain, bergotong royong gitu ya kan. Jadi banyak sekali makna dari kurban ini untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu marilah kita gunakan makna dari kurban itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ketulusan dan keikhlasan dan kemampuan untuk kita melaksanakan kurban di setiap tahunnya, dan untuk mengambil hikmah dari pelaksanaan kurban itu sendiri. Nah, sekian sedikit khutbah singkat dari Irma tentang Idul Adha. Kurang lebihnya semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya Irma mohon maaf jika banyak salah kata ataupun kesalahan lainnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.